Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi pertemuan kedua, yaitu tentang lingkungan manajemen. Jadi manajer di sini lingkungan ada, yang pertama adalah manajer. Bagian dari manajemen itu orang yang melakukan kegiatan manajemen. Kemudian keahlian-keahliannya apa saja? Ada keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi, konseptual dan pengambilan keputusan, lalu mengelola waktu. Lalu ada keahlian tambahan bagi manajer. Saya akan lanjut pada tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dari bawah ada manajemen non supervisi, kemudian di atasnya manajemen tingkat pertama atau supervisi, atau kadang kita bisa menyebutnya sebagai supervisor. Kemudian manajemen tingkat menengah, di sini ada manajer juga. Manajer sebidang, lalu di sini ada manajer misalnya head manager begitu. Lalu tingkatan dalam organisasi seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama. Di sana ada bagan organisasi mulai dari atas sampai dengan bawah dengan menggunakan ada 4 tingkatan manajemen ya. Di sini ada non supervisi pegawai, ada supervisor, manajer tingkat tengah, lalu ada paling atas direktur dan wakil direktur. Kemudian manajemen bisa dipandang dalam 2 sisi, yaitu manajemen sebagai sains atau manajemen sebagai seni. Saat manajemen dipandang sebagai sains atau ilmu pengetahuan, merupakan sebuah pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Jadi pertimbangannya adalah ilmu gitu. Umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa teori atau beberapa keilmuan yang menjelaskan tentang bagaimana seorang manajer ini harus melakukan pengelolaan sebuah perusahaan atau manajemen, baik itu secara keahlian teknisnya, pengambilan keputusan, dan diagnostik. Sedangkan manajemen sebagai seni, di sini dipandang sebagai pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Jadi lebih kepada pengalaman dari proses pengelolaan perusahaan. Umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Lebih dipandang dari aspek personal manager atau orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam manajemen tersebut. Gitu. Kemudian menjadi manajer di sini antara pendidikan dan pengalaman masih kaitannya dalam pandangan manajemen sebagai seni atau sains begitu. Saat memandang manajer ini dari sisi pendidikan, dipandang melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan. Jadi apa saja yang pernah ditempuh pendidikan dan pelatihan manajer ini pernah ditempuh. Dari sisi pengalaman atau seni, di mana manajer ini memiliki pengalaman berbagai jenis bagian organisasi dan perusahaan, sehingga keduanya ini sebetulnya adalah bisa menjadi satu kesatuan untuk mencapai keberhasilan dalam mempelajari dan menggunakan keahlian manajemen untuk mewujudkan tujuan dari organisasi atau tujuan dari perusahaan. Sehingga keduanya ini diperlukan bagi seorang manajer dalam mengelola sebuah organisasi atau perusahaan. Organisasi atau lingkungan. Organisasi berada dalam sebuah lingkungan di mana dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat organisasi. Nah, lingkungan ini ada 2, dipisahkan menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal ini berkaitan dengan seandainya kita memandang lingkungan organisasi ini adalah perusahaan, maka lingkungan internal ini merupakan perusahaan, lingkungan dari sisi internal perusahaan, sedangkan eksternal dari pihak-pihak di luar perusahaan yang masih terkait seperti supplier, pemasok, pelanggan, sedangkan dari internal seperti tim manajemen, para pekerja, dan sebagainya. Itu.
Kemudian ada juga lingkungan internasional dan